Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fauzi Ganim di channel Fauzi Ganim. Ada yang bertanya kepada saya, kenapa sebuah bisnis harus memiliki channel YouTube? Apa yang akan saya sampaikan ini adalah sebuah jawaban sekaligus sharing experience saya selama ini. Walaupun saya memiliki channel YouTube yang belum terlalu besar, tapi memang saya cukup sering sharing, yaitu membuat konten-konten terkait dengan bisnis travel. Nah, di situ experience yang mau coba saya sampaikan. Kembali lagi ke pertanyaan, kenapa bisnis harus punya channel YouTube? Oke, langsung aja. Yang pertama, kita tahu bahwa populasi di Indonesia cukup besar. Kurang lebih penduduk Indonesia saat ini 260 jutaan, di mana dari 260 juta itu, menurut data yang saya baca, 145 juta adalah pengguna internet. Kalau 145 juta pengguna internet, itu bisa jadi setengahnya lah, 50% atau lebih adalah mereka memiliki yang namanya smartphone. Maka yang pertama adalah pengguna smartphone di Indonesia semakin naik jumlahnya. Dan ini eh, dan ini saling beriringan ya dengan pengguna internet sekaligus pengguna YouTube. Maka 145 juta ini angka yang nggak main-main sebagai sebagai market pasar untuk kita sebagai pemilik produk ataupun pemilik bisnis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengguna YouTube pun itu semakin semakin waktu semakin meningkat. Kalau dulu tahun 2016, 2015 penggunanya belum sebanyak saat ini. Dan saat ini YouTube bisa dikatakan sebagai tempat untuk orang mencari informasi. Selain dulu, kalau dulu itu orang banyak langsung cari di artikel blog, ya website, kemudian cari berita-berita, konten-konten, baca gitu kan. Orang Indonesia lebih senang ternyata nonton. Jadi sudah ada peralihan gaya mencari informasi, yang tadinya membaca saat ini menjadi menonton gitu. Makanya apapun sekarang bisa dicari di YouTube. Jadi yang pertama, pengguna smartphone semakin meningkat diiringi dengan pengguna internet di Indonesia yang hampir 145 juta. Yang kedua adalah meningkatnya pengguna YouTube itu sendiri. Dan yang ketiga, cara promosi di YouTube itu sangat mudah. Teman-teman bisa seperti saya yang membuat video hanya lewat handphone seperti ini, kemudian sharing sesuatu, cerita dan lain sebagainya. Nah, ini kan mudah gitu, nggak perlu ya, kalau memang mau lebih bagus lagi bisa diedit. Tapi buat saya ini aja natural seperti ini. Nah, teman-teman pun bisa lakukan seperti ini. Jadi sharing, jadi terus videokan produknya, video cara membuatnya, video testimoni dan lain sebagainya, masukkan ke dalam channel YouTube teman-teman. Ya, jadi sangat mudah sekali promosinya dibanding seperti misalkan membuat artikel eh, website yang membutuhkan waktu, kita harus mikir, harus ngetik, itu butuh waktu banget. Jadi kalau ini kan enak, kita langsung ngomong aja. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah YouTube ataupun channel YouTube itu bisa digunakan untuk kita membangun tim penjualan atau yang biasa disebut sebagai reseller. Nah, inilah saya mau sharing experience saya ketika saya mengembangkan Refly Trip, dan saya harus membangun tim penjualan karena saya dituntut target peserta open trip, di mana setiap kali berangkat harus minimal 20 orang. Maka saya sangat berat untuk bisa memenuhi kuota 20 itu dengan seorang diri gitu, atau dengan tim yang ada di Refly Trip aja. Makanya kita butuh tim penjualan yang kita sebut sebagai reseller travel agent. Nah, ternyata setelah saya perhatikan, banyak sekali reseller-reseller yang mau join itu melalui sharing saya yang ada di YouTube gitu. Jadi itu yang ternyata ya sangat kerasa betul gitu. Banyak orang yang mencari peluang informasi, peluang usaha, informasi peluang reseller di YouTube, kemudian kontak kita. Akhirnya banyak sekali.
Jadi buat teman-teman yang mau membangun tim penjualan bisa bisa share informasinya di YouTube menjadi konten video. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima adalah eh, ternyata YouTube itu sangat disukai oleh search engine ya, atau mesin pencari seperti Google, kemudian Chrome, Internet Explorer. Jadi ketika kita mencari keyword-keyword tertentu, eh, seringkali ketika video ataupun konten yang kita buat itu menarik dan banyak dilihat oleh orang, nah itu seringkali kita direferensikan di dalam search engine itu sendiri. Dan contoh misalkan ketika teman-teman mencari sesuatu di Google, misalkan katakanlah ide bisnis anak muda, misalkan di YouTube gitu, di Google, maka tidak jarang bahkan sering YouTube mereferensikan video-video yang berkaitan dengan keyword tertentu di halaman pertama Google. Nah, itulah yang membuat saya mengatakan bahwa YouTube ini sangat sangat disukai oleh search engine. Dan ini menjadi peluang buat teman-teman bisa lebih mudah dicari oleh orang, lebih mudah ditemukan oleh orang ketimbang teman-teman membangun artikel melalui blog, membangun artikel melalui website. Ya, karena kalau artikel memang sudah cukup lama, sehingga sehingga persaingan di kata kunci tertentu itu menjadi sangat sulit ya, persaingannya cukup tinggi, sehingga untuk memenangkan persaingan itu dibutuhkan skill SEO, skill copywriting yang harus bagus gitu kan. Beda dengan YouTube. Kalau YouTube, salah satu video teman-teman sudah viral, banyak ditonton, banyak viewersnya, maka Google lebih mudah untuk mereferensikan video teman-teman semua. Oke, itulah kenapa bisnis harus memiliki channel YouTube. Itulah alasannya. 5. Yang pertama, pengguna smartphone di Indonesia semakin tinggi jumlahnya, pengguna YouTube juga semakin tinggi. Kemudian cara membuat kontennya juga mudah, hanya rekam begini aja. Kemudian yang keempat, channel YouTube bisa digunakan untuk merekrut reseller. Dan yang terakhir adalah YouTube sangat disukai oleh search engine. Itu aja sharing kali ini dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.